Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fahira. Saya mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Kalau saya bilang Polkesmas, jawabannya sehat tanpa korupsi. Mengambil pengertian korupsi menurut hukum di Indonesia. Jadi korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Saya akan menjelaskan penyebab korupsi menurut Wanaraja tahun 2007, yaitu korupsi adalah salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan birokrat adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang birokrat. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri, yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, baik dari golongan keluarga maupun golongannya sendiri. Maka dari itu, dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bullock, atau sering disebut dengan Ghosn Theory, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi itu terdapat 4. Yang pertama greed, yang kedua opportunities, yang ketiga needs, dan yang exposure. Greed itu artinya keserakahan, yang berarti berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Sedangkan opportunities atau biasa disebut dengan kesempatan artinya berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi ataupun masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga needs atau kebutuhan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan yang terakhir exposure atau pengungkapan, yaitu berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Nah, faktor penyebab korupsi itu terdapat 2, yaitu faktor dalam diri sendiri dan faktor dari luar. Faktor dari diri sendiri atau yang biasa kita sebut dengan faktor internal terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada aspek perilaku individu dan aspek sosial. Untuk aspek individu itu terdiri dari sifat tamak, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan aspek sosial, saya di sini mengambil pengertian dari Emile Durkheim, yaitu teori solidaritas sosial yang mengenai watak manusia itu sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, untuk faktor eksternal itu terbagi 4. Yang pertama, aspek organisasi. Di sini aspek organisasi itu seperti manajemen yang kurang baik, kultur organisasi yang mendukung terjadinya korupsi, lemahnya controlling atau pengendalian dan pengawasan, serta kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Yang kedua, sikap masyarakat terhadap korupsi, seperti nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut, masyarakat yang tidak menyadari perilaku korupsi, dampak korupsi tidak kelihatan langsung sehingga tidak berusaha dicegah, dan perilaku korupsi yang dipandang umum. Untuk aspek ekonomi terbagi 2, yaitu gaya hidup yang konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhannya. Untuk aspek politik atau tekanan kelompok ini biasa terjadi karena tuntutan orang terdekat, tekanan dari pimpinan atau rekan kerja, dan tujuan kekuasaan. Untuk aspek hukum itu terjadi karena substansi hukum ataupun perundang-undangan tersebut, dan serta lemahnya penegakan hukum yang terjadi di kota tersebut, seperti aturan yang diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan yang multitafsir, dan serta penegakan hukum yang masih diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Intinya lagi, ada niat, ada kesempatan, maka terjadilah korupsi.
tidak ada niat tetapi ada kesempatan juga bisa terjadi korupsi jika terdapat dari lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polkesmas sehat tanpa korupsi.